Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Saya pastikan Habib ini atau siapa orang ini mungkin salah memahami kitab atau mungkin tidak baca tapi pernah dengar. Memang ada komparasi antara satu Habib dengan 70 orang alim. Tetapi nggak soal belajar. Dan ini kita jujur-jujuran saja bicara secara ilmiah. Ada memang fatwa dari Habib Ba'alawi yang juga menukil dari ucapan gurunya, yaitu sama-sama Ba'alawi, di mana isinya adalah satu orang syarif atau keturunan Rasulullah, bahkan wakilah bukan satu orang tapi syarif yang bodoh gitu, lebih utama daripada 70 orang alim. Nah, saya bacakan dulu ya, biar kita fakta secara ilmiahnya dulu. Artinya ada nggak landasan ilmiahnya. Nanti saya juga bacakan pembandingnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabnya Al-Minhajus Shawi Syarhu Usuli Thoriqatis Sadah Ba'alawi, ditulis oleh Habib Zain bin Sumaid ya, berarti bin Semit ya. Ini berarti satu marga dengan Habib Bahar ya. Wa dzakara Sayyiduna Wajihuddin Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus qaddasallahu sirrahu fi tarjamatihi li Sayyidina Ra'sil Mukasyafina Abdullah Bahusain As-Saqaf ya. Jadi ini menukil ucapan Habib Al-Aidarus ketika menjelaskan tentang Habib As-Saqaf, Bahusain As-Saqaf radhiyallahu anhu qala. Maka Habib Aidarus itu berkata, wa qad akhbarani ba'du thiqati ya, jadi tidak disebut ya, dan telah mengabarkan kepada saya sebagian ulama yang kredibel atau athiqah anil allamah ya, berita dari atau ucapan dari al-allamah Syaihi al-Masyayikh, gurunya para guru, Abil Hasan, yaitu Abil Hasan As-Sindi ya, Al-Madani radhiyallahu anhu ya, Muhasyi al-Kutubi As-Sittah ya, jadi yang memberikan hasyiah kepada Kutubus Sittah hadis ya. Kemudian fil hadis, dalam hadis wa ghairiha dan yang lain, annahu bahwasanya su'ilah. Jadi ulama yang Al-Madani ini ditanya fi darsihi, ketika dia sedang mengajar atau dalam majelis pelajarannya, majelis taklimnya. Pertanyaannya adalah man afdolu, siapa yang lebih utama? Asy-syarifu, seorang syarif, awil alimu, atau seorang alim. Nah, berarti syarif yang alim ini bukan syarif ya. Kenapa? Karena ini bicara syarif dengan non syarif. Fa salalahu indaha istighraqun, maka terjadi pada waktu itu kepadanya ini, kepada yang ditanya ini, istighraq ya, tenggelam ya, terbawa, mungkin terdiam gitu ya. Wa ta'tu sahu, dan mengangguk-anggukkan kepalanya, ilal ardi ya, jadi mungkin menunduk, mungkin tafakkur atau terhanyut lah gitu. Kemudian masya Allah taala, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ditanya lalu ya, kalau dukun menerawang ya, tapi kalau ini ulama mungkin terdiam gitu, kepalanya nunduk-nunduk ya. Wallahu alam ya. Kemudian summa rafa'a ra'sahu, kemudian setelah itu mengangkat kepalanya ya. Kemudian waqala, dan menjawab, syarifun jahilun, seorang syarif yang bodoh ya. Au qala, atau ada persepsi lain atau ada jalur lain yang mengatakan bukan syarifun jahil tapi syarifun wahid, satu orang syarif afdolu, lebih utama, min sab'ina aliman, dari 70 orang alim. Jadi ini landasan teorinya begini. Jadi satu orang syarif atau syarif yang bodoh lebih utama daripada 70 orang alim. Ini bukan hadis, bukan ayat. Ini fatwa ulama, fatwa yang diceritakan oleh kalangan habaib internal Ba'alawi begitu. Dari mulai ya, yang menukil adalah bin Sumaid, kemudian dari syekhnya, sayyidnya, yaitu Al-Aidarus ketika menceritakan tentang As-Saqaf, Bahusain ya. Kemudian menukil dari ucapan ulama dan tidak disebut riwayatnya siapa, kan begitu.
Artinya misalnya kita tidak terima dengan ini bukan berarti kita tidak terima dengan Quran hadis, tidak terima dengan ajaran agama, enggak. Apalagi ini masih mukhtalaf. Jadi kalau di sini agak ekstrim juga sebetulnya, satu orang habib yang bodoh bahkan ya, atau satu habib lebih utama daripada 70 orang alim. Kira-kira begitu. Ya kalau masalah mengajar ya nanti saya jelaskan masalah itu. Kemudian ini masuk kepada pendapat yang tidak sama dengan ini atau yang bertentangan dengan ini. Walaupun sebelumnya sudah pernah dibahas dalam kitab Maraqiyah Ubudiyah itu, Syekh Nawawi Al-Bantani malah satu orang alim mengungguli ya fukuh ya, mengungguli kepada 60 sayyid yang tidak alim, kan begitu. Nah, di sini head to head langsung ditanya dan jawabannya ternyata berbeda dengan yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan, ini ada dalam kitab Qurratul Ain fi Fatawa Ulama'il Haramain ya. Halaman 281, kamu cari-cari saja ya. Ini adalah fatwanya ulama Haramain, mufti madhab Malikiyah ya, Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maghribi. Kemudian beliau itu ditanya, ma qaulukum fi syarifi, bagaimana pendapat Anda tentang syarif? Hal yafdulu al-alimah amil alimu afdalu, apakah mengungguli ya, syarif itu kepada orang alim atau orang alim yang lebih unggul? Jadi ini satu lawan satu ya. Jadi seseorang yang tentu bukan alim, jadi syarifnya ya, kalau sudah alim berarti kan ngapain kita bertanya sama-sama alim, ini kan berarti tidak alim, kan begitu ya, walaupun di sini sopan ya, tidak disebut al-jahil ya. Kemudian al-jawabu, maka jawabannya asy-syarifu afdalu min haitsu an-nasab, secara nasab ya, artinya kalau ditelaah dari nasab maka syarif itu lebih afdal. Wal alimu, adapun orang alim, afdalu lebih unggul, min haitsul ilmu, dari sisi al ilmu, wa fadilatul ilmi ya, dan keutamaan ilmu, tafukuh, mengungguli, fadilatan nasabi, keutamaan nasab. Kemudian waqad taqaddama hadzal jawabu, dan jawaban seperti ini sudah pernah ada sebelumnya ya, atau sudah pernah dirilis ya, awalal kitabi, yaitu di ya, mudhaf ya, di awal-awal kitab Anil Ajhuri, karya Syekh Ali Al-Ajhuri ya. Jadi biasa ulama menyebut nama ulama itu hanya sepotong gitu, Alkitab Anil Ajhuri ya. Jadi ada ulama Ali Al-Ajhuri punya kitab, dan di bagian awal-awalnya itu sudah pernah dijelaskan seperti ini, bahwasanya kalau mau dilihat dari nasabnya ya lebih utama syarif. Kenapa? Karena keutamaan nasabnya, kan begitu. Tetapi kalau dari segi ilmu maka ya jelas lebih utama orang alim, kan begitu. Kalau ilmu dan nasab berarti bukan orangnya, tapi head to head ilmu dan nasab, maka ya lebih unggul ilmu, lebih mulia ilmu. Dan ini beliau hanya mengikuti jawaban yang sudah pernah ada sebelumnya. Jadi begitu. Lalu bagaimana masalah sama belajar kepada satu orang habib yang bodoh dengan belajar kepada 70 ulama? Ini jawaban saya berikut. Sebetulnya saya setuju dengan narasi ini, tetapi ada beberapa catatan. Yang pertama, yang belajar itu harus orang yang bebal, yang otaknya itu sudah tidak berfungsi normal. Ya setara kambing, setara kelinci atau binatang yang memang sudah otaknya itu tidak berfungsi. Sehingga belajar kepada satu habib yang bodoh sama aja hasilnya dengan belajar kepada 70 kiai yang alim. Bahkan belajar kepada jangankan 70, 7.000 kiai yang alim ya sama saja. Artinya sama itu ya sama-sama nggak dapat apa-apa. Ya namanya memang masalah di yang belajar, kan begitu. Tapi kalau misalnya yang belajar ini adalah orang normal, bisakah belajar kepada satu habib sama dengan belajar kepada 70 kiai? Bisa saja sama apabila dinilainya itu adalah pahala belajarnya. Dengan catatan belajar kepada 70 kiai masing-masing belajar 1 kali, 1 jam. Berarti belajar 70 jam. Belajar kepada habib
Tapi yang bodoh ya, yang bodoh lah ya, tak nggak apa-apa selama 70 jam. Dengan catatan yang dipelajari itu ya yang dikuasai Habibnya. Misalnya belajar cara nulis huruf hijaiyah atau belajar cara berwudu. Ya sebodoh-bodohnya kan, selama orang Islam kan mesti tahu itu. Karena kalau kita bicara bodoh konotasinya dengan alim, itu bukan hanya bodoh secara harfiah tidak tahu apa-apa, bukan. Tetapi bodoh di sini ya mungkin levelnya belum layak untuk dianggap sebagai orang alim. Mungkin belum pernah belajar agama secara tertib, belum bisa menguasai kitab-kitab. Tetapi kalau masalah sholat ya bisa. Kalau sholat aja tidak bisa, bukan bodoh namanya itu. Artinya tidak layak dibandingkan atau disandingkan secara bahasa saya dengan alim. Kalau bodohnya seperti itu. Bodoh yang kebalikannya alim itu bukan tidak tahu sholat. Setidaknya secara amaliyah itu sudah tertunaikan kewajibannya. Sudah tahu wudhu, tahu sholat, tahu puasa, tahu zakat, gitu. Hal-hal yang fardu ain sudah dikuasai. Itu kalau disandingkan dengan alim, oh berarti alim di sini bukan cuma tahu itu. Bukan hanya bisa baca Quran, bisa baca hadis, terjemahan, bukan. Tetapi memang sudah pernah mengkaji agama secara tertib. Sudah bisa mengajarkan ilmu-ilmu agama yang rumit, bisa mengambil ilmu agama dari sumbernya, dari kitabnya, bisa mengurai. Itu mungkin sudah masuk kategori alim. Ya walaupun bukan alamah, bukan ulama, kan begitu. Jadi ya kita memahami bahasa orang tergantung bagaimana maksudnya. Kalau masalah keutamaannya, ya saya nggak tahu. Maksudnya utama ini dari sisi apa? Kalau sisi pahala itu kan tergantung dari keletihannya. Al-ajruh bi qadri ta'bi, sama dengan bayaran tuh. Kamu kerja 1 jam, ya tidak sama dengan kerja 7 jam, kan begitu. Kamu belajar 1 jam tidak sama dengan belajar 10 jam. Belajar kepada satu orang kalau setahun non-stop, sehari sejam kan 360 jam. Belajar kepada 70 kiai kalau cuma setiap minggu, ya bisa jadi lebih rendah malah secara pahala. Kalau bicara normalnya, bicara tentang apa yang akan diperoleh yang menjadi orientasi di dalam belajar, yaitu ilmu, ya itu sebetulnya tidak masalah dia Habib atau bukan, tetapi satu saja kategorinya, yaitu alim apa bukan. Belajar kepada 1000 orang bodoh, ya mau Habib mau bukan, itu di bawahnya belajar kepada 1 orang alim. Itu saya kira tidak akan pernah diperdebatkan. Karena kalau orang bodoh itu apa yang mau diajarkan? Jangankan 1000, 10.000 orang bodoh berkumpul, tidak ada yang alim satupun. Kamu belajar kepada mereka. Terus yang kamu pelajari apa? Ini kalau saya bilang kamu berarti untuk penonton yang anak-anak ya. Kalau yang tidak anak-anak saya bilang Anda. Sementara belajar kepada orang alim, itu kamu dapat ilmu. Ada satu falsafah yang sederhana, al-faqidu la yu'ti, atau faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu, tidak bisa dia memberikannya. Lah iya, kamu bisa ngasih orang uang kan karena kamu punya uang. Kamu bisa ngasih orang baju karena kamu punya baju. Kalau kamu sendiri bugil, nggak punya baju, gimana ceritanya kamu mau ngasih orang? Begitu juga ilmu. Kalau tidak punya ilmu, bagaimana mau ngajar? Maka yang harus dipertegas sebetulnya, kita harus ciptakan iklim yang sehat. Iklim dakwah, iklim tarbiyah, atau iklim transformasi keilmuan yang sehat. Apa itu yang sehat? Ya kalau belum layak memberikan ilmu kepada orang, ya jangan. Kalau dalam kedokteran itu, kalau belum layak untuk membuka praktek, jangan, nanti malpraktek. Orang salah kasih obat, salah suntik, kan resikonya bahaya. Apa standarnya orang sudah layak mengajarkan? Ya kalau dia berilmu, bukan bernasab. Jadi tidak pernah ada standar kelayakan orang menjadi mufti, orang menjadi pengajar, orang menjadi pendakwah itu karena nasabnya, tidak ada begitu. Kalau sampai itu dianggap sebagai kebenaran, oh ini nasabnya bagus, oh ini anaknya ini walaupun tidak alim lalu berdakwah, wah masalah itu. Nanti akan ada polusi dakwah. Nanti iklim dakwah itu tidak sehat. Bikin sesak nafas. Bikin yang mendengar itu nanti keracunan ya, polusi ya, tidak sehat. Nah, jadi itu sebetulnya yang harus kita pertahankan.
Walaupun tidak mesti ada sertifikasi pendakwah, tapi jangan kita kasih panggung atau jangan kita support orang-orang yang belum layak berdakwah untuk berdakwah. Karena kita membiarkan orang yang tidak layak berdakwah untuk berdakwah, berarti kita membiarkan hal-hal yang tidak baik. Membantu hal yang baik adalah baik, membiarkan apalagi mendukung hal yang buruk pasti buruk. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ingat kata kuncinya. Orang yang layak memberi itu yang punya. Dan ketika punya itu disebut alim kalau soal ilmu. Ilmu tidak bisa diperoleh karena nasab. Al-ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu itu dengan belajar bukan dengan keturunan. Begitu kira-kira.